Perkenalkan, saya Ananggadi Bandarwadi dengan NIM 230101 20140 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pramudia Septiawan dengan NIM 23011020130030089. Perkenalkan, saya Amara Ayusa Sabrina dengan NIM 23011020130030164 dari kelas Publikasi Pakan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ali Fraziadua dengan NIM 23101121301. Perkenalkan, nama saya Fatmatul Aiza dengan NIM 230110201300177. Di sini saya akan mempraktikkan pada bagian umbi-umbian di mana saya menggunakan bahan umbi singkong. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, di mana alat yang pertama yaitu ada pemarut, di mana pemarut kita gunakan untuk memarut umbi singkong sampai dengan tipis. Lalu ada timbangan digunakan untuk menimbang berat dari umbi singkong. Ada pisau yang kita gunakan untuk memotong umbi singkong agar mudah untuk kita parut. Lalu ada plastik yang kita gunakan untuk wadah dari umbi singkong nantinya. Dan bahan utama yang kita gunakan yaitu ada umbi singkong. Yang pertama, kita lakukan pemarutan pada umbi singkong sampai dengan tipis. Setelah kita lakukan pemarutan, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penimbangan, di mana nantinya akan ada dua perlakuan. Di masing-masing perlakuan memiliki berat 1 kg. Berikut merupakan proses pengeringan. Setelah kita lakukan penimbangan, selanjutnya akan kita amati umbi singkong dengan dua perlakuan, di mana perlakuan pertama, umbi singkong langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dan perlakuan kedua, umbi singkong dikeringkan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu kita amati setiap harinya selama 7 hari, di mana kita mengamati bau, warna, bentuk, tekstur, pencemaran, dan perubahan setiap harinya. Pada hasil pengamatan hari pertama, di mana pada perlakuan pertama memiliki bau sedikit masam, berbentuk lembaran, tekstur halus, warna putih kecoklatan, cemaran dan perubahan tidak ada. Selanjutnya, pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, tekstur kasar, warna putih kecoklatan, cemaran dan perubahan tidak ada. Hasil pengamatan hari kedua, pada perlakuan pertama memiliki bau sedikit masam, bentuk lembaran, tekstur halus, warna putih kecoklatan, cemaran dan perubahan tidak ada. Selanjutnya, pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, bentuk lembaran, tekstur kasar, warna putih kecoklatan, cemaran dan perubahan tidak ada. Pengamatan hari ketiga, pada perlakuan pertama memiliki bau masam, berbentuk lembaran, bertekstur halus, warna coklat muda, cemaran tidak ada, perubahan mulai berlendir. Sedangkan pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, bertekstur kasar, warna coklat muda, cemaran dan perubahan tidak ada. Pada hasil pengamatan hari keempat, pada perlakuan pertama memiliki bau masam, berbentuk lembaran, bertekstur halus, warna coklat muda, cemaran tidak ada, perubahan berlendir. Selanjutnya, pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, bertekstur kasar, berwarna coklat muda, cemaran dan perubahan tidak ada. Hasil pengamatan hari kelima, pada perlakuan pertama memiliki bau sangat masam, berbentuk lembaran, bertekstur halus, berwarna coklat muda, tidak ada cemaran, perubahan berlendir. Selanjutnya, pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, bertekstur kasar, berwarna coklat tua, cemaran dan perubahan tidak ada. Pengamatan pada hari ke-6, pada perlakuan pertama memiliki bau sangat masam, berbentuk lembaran, bertekstur halus, berwarna coklat tua,
cemaran tidak ada, perubahan berlendir. Selanjutnya, pada perlakuan kedua, memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, bertekstur kasar, berwarna coklat tua, cemaran terdapat jamur, dan perubahan tidak ada. Pengamatan hari ketujuh pada perlakuan pertama memiliki bau sangat matang, berbentuk lembaran, bertekstur halus, warna coklat kehitaman, tidak terdapat cemaran, dan perubahan berlendir. Selanjutnya, pada perlakuan kedua memiliki bau khas singkong, berbentuk lembaran, bertekstur kasar, berwarna coklat tua, terdapat cemaran jamur, dan perubahan tidak ada. Pemeriksaan mutu hijauan kaliandra. Penimbangan kaliandra dengan berat kurang lebih 1 kilo tiap bagiannya. Bagian pertama diikat kemudian dibiarkan di dalam ruangan dengan suhu kamar selama 1 minggu lalu mengamati perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi selama penyimpanan 1 minggu adalah menjadi layu, warna berubah menjadi coklat kehitaman, namun terdapat daun yang masih berwarna hijau, baunya tengik, tumbuh jamur dan ditemui hewan kecil. Bagian kedua, daun kaliandra dijemur hingga beratnya menyusut sepertiganya, kemudian disimpan di luar ruangan selama 1 minggu. Perubahan yang terjadi adalah daun kaliandra menjadi kering serta daunnya terpisah dari ranting. Warna berubah menjadi coklat kehitaman, namun terdapat daun yang masih berwarna hijau, baunya tengik, tumbuh jamur dan ditemui hewan kecil. Perkenalkan, saya Amara Ayusa Sabrina. Di sini saya akan melakukan 2 pengamatan. Yang pertama, pengamatan terhadap hijauan yaitu rumput setaria, dan yang kedua, pengamatan terhadap pelet untuk babi penggemukan. Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan terhadap rumput setaria. Berikut merupakan cuplikan videonya. Bagian pertama diikat dan dibiarkan begitu saja dalam kondisi terbuka pada suhu kamar dan dilakukan pengamatan selama 1 minggu. Terdapat berbagai perubahan selama penyimpanan 1 minggu. Dapat dilihat tumbuhnya jamur di beberapa tempat, kemudian setaria tersebut menyusut, kering, berwarna kecoklatan, dan juga terdapat beberapa hewan kecil yang tumbuh di sana. Teksturnya pun lunak dan baunya tengik. Pada bagian kedua, sebelum disimpan, dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari hingga sedikit kering, kemudian disimpan selama 1 minggu. Terdapat berbagai perubahan pada setaria. Di bagian kedua ini, lama-kelamaan warnanya berubah menjadi lebih kecoklatan. Namun, setelah penyimpanan bagian kedua ini, teksturnya lebih kering daripada penyimpanan yang pertama karena sebelumnya telah dijemur terlebih dahulu. Namun, tetap tumbuh jamur dan juga baunya tengik serta mengalami beberapa kebusukan. Bisa dilihat kondisinya sangat kering dan baunya tengik. Pertama-tama siapkan jagung sebanyak 1,5 kg, kemudian bagi menjadi 3 bagian sama rata sebesar 500 gram. Kemudian ambil 1 bagian untuk bagian pertama, letakkan pada nampan yang sudah disiapkan dan buat menjadi bentuk segi 4, lalu ratakan permukaannya. Selanjutnya bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya pilih 3 bidang untuk dilakukan pengamatan. Pada jagung ini sebelum disimpan memiliki bentuk bijian, berbau khas jagung, berwarna oranye cerah, bertekstur padat dan tidak ada benda asing. Setelah itu masukkan biji jagung ke dalam kantong plastik tapi dibiarkan terbuka dan disimpan selama 4 minggu. Lakukan pengamatan visual dan mengeluarkan isi dari dalam kantong. Pada akhir minggu keempat, keluarkan biji jagung dari kantong plastik kemudian lakukan pengamatan. Setelah disimpan selama 4 minggu, biji jagung memiliki bentuk tetap, bijian lonjong kecil, terus beraroma khas jagung, berwarna oranye, kemudian bertekstur padat dan tidak ada benda asing. Kemudian ambil 1 bagian untuk bagian kedua, bagi menjadi 4 bagian yang sama rata sebesar 125 gram. Masukkan ke dalam kantong plastik dan ikat dengan rapat, simpan selama 4 minggu. Lakukan pengamatan visual dan membuka ikatnya setiap minggunya. Pada akhir minggu keempat, pilih 3 kantong plastik secara acak, kemudian buka ikat dan ratakan pada piring, lakukan pengamatan. Setelah disimpan selama 4 minggu, biji jagung yang terdapat pada kantong plastik nomor 1, 2, dan 3 memiliki hasil pengamatan yang sama, yaitu berbentuk bijian lonjong kecil, beraroma khas jagung, berwarna oranye kekuningan, dan bertekstur padat kering.
Kemudian ambil satu bagian untuk bagian ketiga, bagi menjadi 4 bagian yang sama rata sebesar 125 gram. Masukkan dalam amplop, tutup rapat, kemudian beri nomor 1-4 dan simpan selama 4 minggu. Setelah disimpan selama 4 minggu, pilih 3 amplop secara acak, kemudian dibuka dan dilakukan pengamatan. Kemudian setelah disimpan selama 4 minggu, biji jagung yang terdapat pada amplop 1, 2, dan 3 memiliki hasil pengamatan yang sama, yaitu berbentuk bijian lonjong kecil, kemudian beraroma khas jagung, berwarna orange, kuningan, dan berbentuk padat, dan tidak ada benda asing. Kemudian di sini ada 4 bagian yang saya ambil 3 bagian secara acak. Nah, di sini warnanya coklat muda, kemudian teksturnya seperti pollard pada umumnya, kemudian bau seperti gandum sama seperti pollard pada umumnya, dan bentuknya seperti dedak ya, atau pollard pada umumnya. Kemudian di sini terdapat beberapa kutu di dalam pollard ini. Di sini adalah penampakan pollard yang telah dicampurkan dalam air dan kemudian didiamkan selama 15 menit. Nah, di sini terlihat pollardnya itu mengendap dan ada yang mengapung, yaitu ini seperti kulit-kulit gandum. Nah, ini seperti kulit-kulit gandum. Di sini merupakan percobaan ketiga, yaitu pollard yang dimasukkan ke dalam amplop. Nah, di sini sudah terlihat terdapat penampakan kutu. Di sini sudah terlihat 4 sampel tadi yang kemudian diambil 3 secara acak. Di sini kemudian warnanya menjadi lebih gelap daripada pollard awal. Kemudian untuk baunya di sini sama saja seperti pollard awal, dan juga teksturnya juga masih sama, agak kasar seperti tekstur pollard pada umumnya. Bentuknya juga masih seperti pollard, sama saja, tidak ada perubahan secara signifikan kecuali pada warna. Kemudian di sini tidak terdapat kutu ya. Kutu tadi ternyata hanya ada pada permukaan pada amplop yang tidak bisa masuk ke dalam amplop. Selanjutnya, kita akan mengamati bahan pakan berupa pelet untuk babi penggemukan fase grower. Terdapat 3 percobaan. Pada bagian pertama, masing-masing disebarkan pada bidang datar, kemudian diratakan dan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Selanjutnya, dipilih 3 bidang dari hasil pembagian tersebut. Dilakukan pengamatan terhadap bentuk, bau, warna, tekstur, keberadaan butiran halus, dan keberadaan benda asing. Selanjutnya dicatat. Ini merupakan kondisi awal pelet yang kami gunakan untuk pengamatan.
Pada kondisi pertama ini, pelet berbentuk silinder, berbau khas pelet, warnanya coklat kegelapan, teksturnya keras. Sedikit adanya butiran halus remahan pelet, tidak ada benda asing yang ada di pelet tersebut. Pada bagian kedua, mengamati pelet yang dimasukkan ke dalam plastik dan diamati perubahannya selama 4 minggu. Pada akhir minggu keempat, pilih 3 kantong secara acak, kemudian dibuka dan diratakan pelet tersebut. Lakukan pengamatan terhadap bentuk, bau, warna, tekstur, dan keberadaan material asing yang bisa diamati di pelet tersebut. Ini merupakan kondisi pada minggu keempat di 3 kantong. Nah, tidak ada perubahan yang signifikan di mana bentuk pelet tetap silinder, baunya tetap sama khas pelet, warnanya tetap coklat kehitaman, dan teksturnya tetap keras, namun ada beberapa remahan. Pada sisa 3 kantong yang belum diamati, dijatuhkan secara bergantian dari ketinggian 1 meter dan mengamati hasilnya. Nah, ini merupakan hasil setelah kita jatuhkan dari ketinggian 1 meter. Beberapa ada yang sedikit hancur, namun kondisi tempatnya tidak rusak. Pada bagian ketiga, kita menyimpan pelet dimasukkan ke dalam kertas amplop yang disimpan selama 4 minggu, kemudian dilakukan pengamatan setiap minggunya. Pada akhir minggu keempat, diambil 3 amplop secara acak untuk diamati. Selanjutnya terdapat sisa 3 kantong, kemudian dijatuhkan secara bergantian dari ketinggian 1 meter. Kemudian mengamati hasilnya. Pemeriksaan mutu pakan bentuk crumble untuk baby grower. Untuk bagian yang pertama yaitu meratakan crumble pada bidang datar, kemudian dibagi menjadi 6 bagian sama besar, mengamati bentuk, bau, warna, tekstur, keberadaan benda asing lainnya. Dari pengamatan yang telah dilakukan, pakan crumble memiliki bentuk butiran dengan tekstur kasar dan keras, warnanya krem, bau khas crumble, dan tidak ditemui benda asing. Bagian yang kedua yaitu membagi 600 gram crumble menjadi 6 bagian lalu dimasukkan ke dalam plastik dan menyimpannya selama 4 minggu. Setelah 4 minggu lalu mengambil 3 bagian secara acak untuk diamati. Tidak terjadi perubahan yang signifikan pada pakan crumble, bentuknya butiran dengan tekstur kasar namun lebih mudah hancur, warnanya krem dan tidak ditemui adanya benda asing. Dari 3 kantong yang tersisa kemudian dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 1 meter dan 2 dari 3 kantong kemasannya pecah. Crumble berbentuk butiran dengan tekstur kasar berwarna krem. Dengan perubahan yang terjadi yaitu lebih banyak yang hancur serta tidak ditemui adanya benda asing. Pada bagian 3 membagi 600 gram crumble menjadi 6 bagian lalu memasukkannya ke dalam kertas yang ditutup rapat dengan menggunakan selotip dan disimpan selama 4 minggu. Setelah 4 minggu kemudian mengambil 3 bagian secara acak lalu mengamatinya. Crumble berbentuk butiran dengan tekstur kasar berwarna krem dan perubahan yang terjadi adalah lebih banyak yang hancur serta tidak ditemui adanya benda asing. 3 kantong yang tersisa kemudian dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 1 meter. Perubahan yang terjadi adalah crumble lebih banyak yang hancur, bentuknya tetap butiran namun lebih mudah hancur dengan warna krem dan tidak ditemui adanya benda asing.